hal yang sangat bisa membuat semangat menjadi lumpuh, yaitu ketika dia selalu melihat masa lalunya. Artinya masa lalunya, kegagalannya, penderitaannya, pernah ditipu orang, pernah gagal, pernah rugi, itu yang menghantui. Yang kedua, itu selalu melihat orang lain. Ini sangat merugikan kita ya, bahkan bisa melupakan semangat hidup. Orang kalau berjalan tapi matanya selalu menoleh ke belakang, sering kesandung nggak? Sama. Kemudian kalau kita meneropong-ropong aja sama orang lain, itu tidak memperbaiki diri, malah justru kita akhirnya memaklumi atau mentolerir kesalahan-kesalahan, atau akibatnya kita merasa sepertinya paling hebat sendiri macam itu. Ya sekali-kali lah kita teropong itu kita arahkan ke kepala kita sendiri aja lah, sekali-kali biar tahu bahwa kita ini hebat atau tidak. Kemudian tentang apa itu? Tentang radikal, aktualisasi dan juga pluralisme itu. Ya, radikalisme ya. Jadi gini, dalam sejarah terminologi itu seringkali muncul di satu era lalu hilang, berganti terma lagi. Kita ambil contoh di zamannya Abdul Qahir Al-Jurjani sebagai peletak batu pertama ilmu balaghah. Dia menggunakan tasbih ya. Tetapi oleh Imam As-Sakaki itu berubah menjadi isti'arah. Ya. Kemudian juga banyak istilah-istilah yang dulu muncul lalu hilang berganti. Dulu kita menyebutnya kalau orang yang aktivitasnya di bidang politik namanya politikus ya. Sekarang namanya apa? Politisi ya, bukan politikus, bukan. Namanya politisi kan gitu. Dulu orang itu kalau orang yang mengamalkan keislamannya dengan konsekuen untuk orang Islami, pola hidup yang Islami. Sekarang Islamiyun itu sebagai simbol bagi aliran keras dalam agama Islam. Fundamentalis Islamiyun, ya kan, Al-Quraniyun. Dulu Salafi itu sebagai kalimat yang tersanjung ya, as-salaf as-saleh. Pondok pesantren Salafi menunjukkan tradisional yang merawat tradisi-tradisi zaman dahulu dengan baik Salafi. Sekarang as-salafiyun itu golongan-golongan ISIS, sebutnya Salafi, berubah itu namanya. Begitu juga seperti radikal gitu. Dulunya ya sesuatu yang kontras. Orang putih ya, kulitnya putih, pakai bajunya merah nyala. Itu radikal banget itu. Ini sangat kontras. Artinya menambah semakin menjadi pusat perhatian orang banyak. Sesuatu yang radikal itu yang menarik perhatian orang banyak karena kontras itu. Nah sekarang radikal itu sebagai istilah paham yang beraliran keras. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita mesti mewaspadai ketika kita membaca buku, apalagi referensi-referensi yang kuna ya. Ini apalagi buku-buku kuno yang tersimpan di perpustakaan lama yang belum diterbitkan itu kan pada abad ke-4, abad ke-5 gitu. Kita waspada bahwa istilah yang ada itu berbeda dengan sekarang. Jadi salah istilah nantinya. Jadi kecuali satu ya yang menjadi kesepakatan kompromi ya, atau disebut dengan konsensus. Istilah-istilah yang melalui konsensus itu hanya dalam satu bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Sebab kalau tidak menjadi kacau. Ya,
Kenapa memilih bahasa yang sudah mati? Supaya jangan ada hegemoni, jangan ada dikotomi antara bahasa-bahasa yang ada. Maka pakai bahasa Yunani, bahasa kuno itu. Makanya nulisnya sulit sekali bahasa istilah-istilah kedokteran tuh. Tapi ya menghindari jangan sampai ada kekacauan. Karena bagaimanapun bahwa setiap disiplin ilmu itu selalu menuntut adanya pembakuan terma-terma. Tanpa itu ya nggak bisa, karena terminologi ini adalah sebagai kata pengantar untuk membangun satu persepsi. Tanpa itu yang tidak terbangun persepsi itu. Nah makanya kita mewaspadai bahwa istilah selalu bergeser, bisa-bisa hilang ganti dengan yang lain dan sebagainya. Itu